95-an. Tua ya. Gua ini di Posbar nih ya, gua kasih bocoran. Gua harus di sini nih, gua jujur nih, mau jujur gua. Passion gue emang di dunia baris ya. Nggak cuma paskibra, tapi gue juga dulu pernah bergelut di pramuka. Jadi semua aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan dunia baris tuh gue suka. Tapi satu yang nggak gue tinggal, gue tetap di paskibra. Masih di Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. Oke, ada Bang Ute. Yo, gua tepuk tangan ini, gua Tepuk tangan. Iya, biar rame. Biar rame. Oh, Pecahkan saja gelasnya biar rame. Oke, hari ini kita barengan sama founder dari Pembaris Anti Baper. Salam dulu. Salam Jaga dulu. jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Tetap SBB ya. PSBB. jadi sebelumnya dia udah cerita Bang Ute bahwa gua nggak mau serius. Oh gitu, iya. Gua nggak mau serius. Gua mau serius. Karena kalau terlalu serius suka dibohongin. Kita hari ini kontennya nggak tentang bucin, nggak tentang konspirasi COVID, nggak. Kita tentang konspirasi paskibra aja. Yo, baris-baris. tentang baris. Oke, hari ini kita ada di mana, Bang? Di Hotel Suite Karina. Oh, collection. Pasteur. Ya, jadi dia udah gue cariin hotel, tapi dia nggak cocok katanya. Oh iya, gue cocoknya di sini. Nah, karena hotel yang ini nggak enak katanya. Di sini enak banget ya. Tapi di sini enak banget. Tapi di sini enak banget. Tadi kalau misalnya bara semua buffers, kalau gue bilangnya buffers. Oh, Buffer gitu itu ya? baris lovers. Oke, Tapi siap. bukan anti baper, cekrek-cekrek, no baper cekrek. Ya. Oh, buffers, baris lovers. Oke, Nah, siap. ini barangnya bagus. Itu jangan didudukin dong. Oh, iya. Ini ada barang pembaris anti baper. Ini bagus. Sebenarnya gue samaan nih. Gue samaan. Cek. Nah, gue samaan. Tuh. Tapi bilang nggak boleh. Jangan samaan. Ini gue ukurannya yang L. Iya. Ya. Jadi kalau lo mau beli ini pembaris anti baper, no kaku no baper, cekrek. Bisa di follow Instagramnya di pembaris anti baper. Oke, apa kabar nih Bang Ute? Alhamdulillah, baik. Hari ini terima kasih udah datang ke Bandung. Dan hari ini banyak banget yang bakalan ditanyain. Oh gitu. Ditanya-tanya. Banyak yang nanya. Oh, Banyak yang nanya-nanya. berasa di Polres ya. Berasa ditilang. Yoi, Iya. Kalau di banyak. Polres gue kesannya penyidik. Oh gitu, iya kan penyidik banyak tanya. Yang pertanyaannya, gue nggak mau anti mainstream ya, karena dia bilangnya kamu nggak mau serius. Gitu. Nah, yang pertanyaannya adalah kenapa namanya pembaris anti baper? Karena nama itu adalah doa. Berharap dengan ada kata anti baper, gua pribadinya nggak baperan. Dan buat ngajak semua orang juga yang kenal sama pembaris anti baper dan ngerasa jadi teman pembaris anti baper supaya nggak baperan. Nah, sejarahnya lu, gue mau namain pembaris anti baper, nggak pembaris anti apa gitu. Oh, anti gitu ya? narkoba misalnya, atau pembaris anti. Gue benerin ya. Gue benerin. Nah, Ya. pembaris kelihatan. anti bucin misalnya. Kenapa namanya pembaris anti baper? Yang pertama flashbacknya tahun 2018, gue munculnya di tahun 2018. Ya. Dari bangkit tuh dari kubur. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari kubur, kurang ajar. Ya bangsat emang. Biasanya konten di sini minum ya. Gitu ya. Ngepot, Oh iya, ya. ngopi dulu kali ya, ngopi dulu. Seruput dulu kopinya teman-teman. Nah, jadi gue sempat baper banget. 2018. Baper dari banyak aspek lah. 2018 tuh. Oktober 2018 tepatnya. Jadi gue sempat baper, terus kemudian gimana caranya gue bangkit. Saat itu gue hampir putus asa sebetulnya. Gantung diri, gue takut mati. Iya. Lompat dari gedung, gue takut jatuh. Iya. Ya, gitu. Jadi ngebunuh orang lu takut polisi. iya, jadi akhirnya ya udah, gue harus bangkit, ngebangkitin diri gue sendiri. Gue sering memotivasi anak didik, kenapa gue nggak bisa motivasi diri gue sendiri. Akhirnya gue bangkit dari situ, muncullah pembaris anti baper. Kenapa anti baper? Yang kedua, di masa-masa sekarang ini, di milenial ini, zaman milenial, orang senangnya yang receh. Bener gak sih? Iya. Waktu gue konsultasi, gue sempat konsultasi sama seorang temen, dia punya followers banyak gitu kan. Ngapain lu pembaris anti baper? Receh banget. Nah, justru yang receh. Yang mungkin orang banyak
cari. Dan sekarang juga konten-konten orang banyaknya receh. 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 Orang Tangerang receh. Enggak, Satu orang Tangerang. Enggak. Oh, enggak. Jangan bawa Gua enggak mau nyebut nama. Gua nggak, inisial aja, inisial Wahyu. Ada satu lagi orang Bekasi. Siapa? Hah? Siapa? Belakangnya Permana, depannya Apip. Wah, Aduh, jatuh. Aduh. Ini terlalu excited kita ya. Iya. Nah, Jadi terus gimana? ya udah, karena dua hal itu, karena gua bangkit dan karena receh. Pernah receh. Iya. Orang Nah. seneng yang receh. Nah, terus ceritain dong secara singkat aja perjalanan lu sampai lu passion gue di dunia baris. Gue jatuh cinta sama dunia baris tuh sebetulnya gue ikut paskibra dari SMP kelas 7 itu tahun 95-an. Tua ya. Udah bukan tua lagi. Gue 95 SD kelas 3 bang. Gue panggil abang berarti ya. Ya, anjir. Gue seneng dipanggil om loh. Lebih banget. Iya, kalau dipanggil om pengennya ngejajanin. Ya udah, terus akhirnya dari situ gue awal belum jatuh cinta banget. Jatuh cinta itu pada saat gue kelas 3 SMP sampai gue SMA kelas 2 gue diangkat jadi pelatih sampai sekarang. Ya udah, kecintaan gue mengalir begitu aja karena katanya cinta itu datang karena terbiasa. Nah gitu. Jadi gue udah di situ gue passionnya. Berarti udah kurang lebih 21 tahun. 21 tahun gue jadi pelatih. Dan kamu baru muncul hari ini. Karena gue nggak mau kesorot. Gue orangnya seneng ngoceh, seneng bawel, seneng ini, seneng itu, narsis. Tapi gue nggak mau terlalu kesorot. Bukan banci tampil berarti. Kenapa? Bukan banci tampil. Tapi. Bukan. Jadi passion gue banyak, anak band. Terus gue sempat nyantri juga. Nyantri dulu. Meskipun sebentar lah. Ya, ada ilmu yang gue ambil. Terus dan gue orangnya nyeleneh gitu, konyol. Dari dulu gue passion gue, style gue emang kayak gini. Jadi kalau misalkan ada yang bilang pembaris anti baper sekarang ngartis stylenya, apalagi gue di gimmick-gimmickin mirip-mirip Bang Wendy Cagur kan. Tapi emang lu temenan kan? Temenan gue sama beliau. Dan dari dulu emang gue dimirip-miripin, tapi gue nggak ngerasa mirip. Gitu, biasa aja gitu. Kalau style gue emang dari dulu kayak gini. Gue seneng konyol gini, seneng lepas aja. Terus gua nih di Posbar nih ya, gua kasih bocoran. Gua baru di sini nih, gua jujur nih, mau jujur gua. Gua pernah terjerat di narkoba lama. Serius. Berapa Obat-obatan terlarang. Berapa tahun boleh lo sebut angka? 3 tahun. 3 tahun dan itu masih sekolah. Tapi satu yang nggak pernah gua tinggalin. Mungkin maaf ya kasar nih ya. Saat lagi gua kayak gitu, semua hal gua tinggalin termasuk mungkin ibadah. Tapi satu yang gak gue tinggal, gue tetap di paskibra. Gila. Ngeri ya? Ngeri banget. Nah, apa sih yang bikin lu gue nggak bisa ninggalin paskibra? Ada apa sih sebenarnya paskibra tuh? Di baris itu ada apa sih? Gue juga kalau untuk ngejabarin susah ya. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan disuruh ngejabarin, kenapa sih lu cinta sama paskibra? Karena buat gue cinta itu gak butuh alasan. Yoi. Karena cinta itu nggak butuh alasan dan nggak butuh penjelasan. Receh, bucin, biarin aja. Tapi dalam. Tapi memang emang kayak gitu. Nggak tahu kenapa gue sampai gue waktu mau nikah, memutuskan untuk menikah di umur 25 tahun. Itu tahun 2000 berapa ya? Gue lupa deh. Gue nikah tahun berapa? Elah, bini lu. Tahun 2005. Gue nikah tahun 2005. Gue memutuskan untuk menikah. Gue cuma komitmen satu sama istri gua. Waktu itu kamu boleh ngelarang aku apa aja. Aku bakal berhenti mabok. Waktu itu gua koba mulu gua kan. Bentar baok gitu. Kamu boleh ngelarang aku berhenti main band. Kamu boleh ngelarang aku ngebatasin ngebatasin tempat main. Tapi jangan pernah ngebatasin aku di paskibra. Gila, saking cintanya sama paskibra. Oh gitu bang. Bahkan gue pernah ada di posisi waktu itu gue kerja jadi leader, supervisor gue. Supervisor salah satu perusahaan. SPV. SPV. Biar keren ya. Supervisor ya. Lebih ke mandor sih kayaknya. Iyain aja biar cepet. Terus kurang ajar lu. Terus ya udah ditawarin gue naik jabatan lagi, tapi gue harus pindah tempat kerja ke
nyebrang pulau. Gue nggak mau. Karena yang gue pikirin waktu itu adalah gue gimana caranya ninggalin pasukan gue. Gue sempat ada di posisi itu. Kalau sekarang mungkin ada tawaran itu gue ambil. Iya. Karena sekarang mungkin dunia baris nggak kayak dulu ya. Iya. Dulu kan terbatas, gue nggak tahu dunia baris di luar sana gimana. Kalau sekarang menurut gue sama aja. Sama. Jadi kemanapun gue pergi, selama gue masih di Indonesia, selama masih ada paskibra, gue rasa gue bisa survive di situ. Iya. Dan tetap ada di dunia baris. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi sekarang lagi ada dilema karena masih ngurusin pasukan, please jangan nyesel kayak gue. Jadi jangan terus ngurusin pasukan, ingat tetap menata masa depan. Yo. Ada kontennya yang pelatih jodohnya susah. Untung gua udah nikah. Emang bener. Tapi kenyataannya kan bener. banyak loh pelatih jomblo cuman gara-gara ngurusin pasukan terus. Iya. Bener kan? Bener. Iya. Itu juga. Nah, itu juga ada pertanyaan nih Bang Ute. Inspirasinya dari mana sampai bisa bikin konten terus bikin lirik AB gitu kan susah juga ya. Buffer semua. Tapi inspirasinya tuh dari mana sih sebetulnya? Yang pertama gue suka nulis. Gue seneng nulis. Gue dulu sempat puitis loh. Cewek-cewek kelepek-kelepek. Tapi memang dari konten-kontennya agak puitis juga sebetulnya. Kalau kata yang di rumah, jangan suka banyak ngomong kalau ketemu cewek-cewek. Karena sekalinya ngomong nanti terjerat. Kelepek. Ya, kelepek. Ya, gitu. Karena ini nih mulut nih ya lidah. Jadi gue suka nulis yang pertama. Apapun terus keresahan, gue biasa mengungkapkan keresahan. Gue tipikal orang yang kalau misalkan punya teman salah, gue ngejeblak. Gue nggak suka ngomongin di belakang. Gitu. Gue nggak suka sama seseorang, ya gue bilang misalkan gue nggak suka. Kayak lo misalkan bikin konten sempat gue langsung, gue gatel gitu kan. Langsung gue ini kan. Ki lo kurang A B C D ya. Video lo kurang nih ini gitu kan. Gue tipikal jadi keresahan itu gue munculin. Awalnya gue bikin video nggak sengaja tuh, gue posting di akun IG pribadi gue. Iya. Ya, belum PAB tuh. Belum ada pembahasan di baper belum. Nah, nama IG-nya apa Muhtar? Sumpah itu nama keramat loh. Gue tuh kalau ada orang manggil nama emang itu. gue salah. Iya enggak sih. Iya. Bapak gue ngasih nama emang bagus sih. Bagus. Terlalu bagus, keberatan nama. Makanya gue kecil. Mangku langit. Kalau inget di grup itu info bagus bajunya. Saya komen orang Bekasi, Muhtar. Aduh. Ya udah terus akhirnya pertama bikin tuh apa sih videonya keresahan, sebenarnya keresahan gue sebagai pelatih dan gue rasa itu dialamin sama pelatih-pelatih yang lain. Terus ya udah manusiawi lah ya, dapat gunung emas 1 pengen gunung emas 2 gitu, manusiawi. Asal jangan istri itu. Iya. Ini melenceng loh. Ini melenceng. Skip ya, oke. Terus itu off record aja. Akhirnya gue bikin video yang kedua, dia nggak sengaja tiba-tiba pas gue dengerin berulang ada yang komentar tuh, banyak yang komentar keren kok liriknya, endingnya bisa sama AB gitu kan, berima gitu. Gue oh iya juga ya. Akhirnya kepancing tuh gue, dan gue harus buat seperti itu gitu loh. Harus buat seperti itu. Jadi apa yang orang suka ya itu yang gue mainkan gitu. Tapi lu tiap hari mikirin konten? Enggak. Gua enggak suka ngoyo. Jadi apa yang apa yang mau gue buat ya udah mengalir gitu aja. Kalau gue mau bikin. Kalau nggak ada ide ya udah gue diem. Tergantung moodi. Tergantung mood aja, tergantung mood. Terus juga inspirasinya dari banyak hal. Misalkan kayak ngelihat di lomba nih, terus ngobrol sama pelatih, ngobrol sama lu nih. Oh, misalkan ngobrol sama pelatih yang belum nikah, akhirnya muncul konten itu gitu. Sensi banget gitu. Terus kayak misalkan yang viral banget kan, oh ade di Banjar satu gitu. Itu kayak gue selama masa latihan sampai ke jelang lomba, pasti semua ada anak didik tuh pernah ngalamin hal yang sama. Oh iya. Karena ada yang nanya juga banyak maksudnya. Ini kayaknya tiap hari mikirin konten gitu. Tapi kalau gue saksi hidup lo deh. Saksi kekontenan lo. Pada saat TOT di Bandung yang pertama tuh yang legend itu pelatih. Iya. Gue bilang, "Bang, lo mau konten di sini?" "Enggak." Lah. Gue bilang gue masih mikir lo banci konten lah ya maksudnya. Tapi gue bilang dia fokus aja TOT. Bang Ute ini fokus TOT. Dia gue tanya, "Bang, mau konten?" "Enggak." "Udah konten yuk." Terus dia nanya, "Di mana?" Gue selalu ajak ke Black Sari. Beneran. Gue ke Black Sari, gak tuh bercanda maksudnya. Ke Gardu Jati, ngapain? Itu ke Pasar Tenda Taubah, kata gue.
Enggak, Tapi emang bener ya. Padahal pada waktu itu kalau gue bikin konten rame tuh ya. Rame. Karena semua peserta ya nyangkanya lu bakal ngonten. Gitu ya. Iya. Sampai pada ngedeket, minta foto Nah, gitu iya, ya. iya. Karena gue pikir gue bakal bikin konten ini. Song artis. Iya lu. ya. Iya, tapi gue juga termasuk yang deketin lu. Karena kita satu kelompok, nggak sengaja gue pengen sombong sama dia. Emang pada saat baris tuh dia, lu depan gue pada belakang. Gue pindah-pindah. Karena lu datang telat. Iya. Lu pakai diomong. Orang Bekasi lebih telat. Oh iya, Tangerang. Lu Tangerang lebih telat. Ya. Terus, jadi nggak ngoyo. Nggak ngoyo. Jadi kalau misalkan emang lagi gua pengen bikin konten, gue bikin. Kalau enggak ya enggak. Tapi biasanya ngalir gitu aja. Tiba-tiba kayak yang terakhir nih lagunya Budi Doremi, itu gua nggak sengaja. Itu nggak sengaja gue dengerin di mobil lagi radio, terus tiba-tiba diputar lagu itu. Terus langsung ngalir gitu aja. Terus gue langsung. Tapi langsung ditulis saat itu. Langsung gue menepi, mobil gue tepiin, istri gue udah tahu, pasti ada ide nih. Gue langsung tulis, pakai pensil. Iya. Langsung hafal saat itu juga. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, misalkan bang nyanyi lagu ini yang udah pernah gue bawain, gue munculin di konten, itu belum tentu gue bisa ulang. Gue belum tentu hafal. Gue nggak semua hafal lagu yang pernah gue buat. Kecuali lu lihat dulu baru ada permintaan gitu. Jadi kalau kayak tampil juga gue misalkan di event gitu kan, biasanya kan dimintain tampil nih di akhir acara. Itu gue kan nontonin konten-konten gue dulu. 30 menit sebelum tampil gue nonton dulu. Mana yang mau gue bawa ini? Gue pas di Kapolres Cup kenapa nggak minta lu tampil? Kenapa? Karena lu nggak tahu. Nggak, gue tahu lu. Sebenarnya gue bisa aja minta tapi gue nggak kepikiran. Karena sibuk banget. Karena sibuk banget. Rame banget waktu itu. Berarti next ya? Next, gratis. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Enggak, gue kalau denger gratis agak-agak linu gitu. Enggak, gue belum pernah bayar sama dia. Dari pertama gue belum pernah bayar sama Bang Ute. Stan gue gratis. Terus juga iklannya gue gratis. Iya. Jangan dibocorin. Sebenarnya kelamaan bayar. Tapi ada yang bayar loh gue. Kenapa? Ada yang bayar gue. Oh iya ya. Ada bang. Ada ya. Ada banyak. Nah bang, lanjut karena kita di dunia baris, pendapatnya tentang dunia baris yang udah jadi industri. Menurut gua apa ya? Pertanyaannya ini berat banget ini. Kalau menurut gua pribadi ya, apalagi gue passion gue emang di dunia baris ya. Nggak cuma pas kibra, tapi gue juga dulu pernah bergelut di pramuka. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan dunia baris tuh gue suka. Yang dulu mungkin cuma sekedar lomba udah gitu aja. Buat gue sekarang udah bener, gue setuju sama lu tadi. Ini udah dikatakan industri. Iya. Jadi karena dari dunia baris yang paling poinnya adalah dunia baris bisa mensejahterakan banyak orang. Iya. Karena kan hitungan statistik tuh perputaran uangnya satu kali lomba itu hampir 100 juta lebih. Itu ngitung loh. Ya hitung statistik teman gua. Oh gitu. Teman gua. Lu sempat ngitung gitu? Tapi ngitung sempat. Iya. Ngitung. 100 juta. Bukan benefit. Iya, bukan benefit. Artinya dari perputaran uang dari bazar, dari macam-macam uang pendaftaran. Betul. Belum lagi nanti tiba-tiba yang sekarang aja banyak banget kan orang bikin kostum. Nah iya itu kan, pembaris anti baper bikin produk kaos. Tukang sepatu. Tukang atribut kecil-kecil gitu. Iya, banyak. Hampir satu kayak lomba bang. Betul. Gua itu gimana? Ya itu pokoknya gue bilang ada tadi, efeknya kan maksudnya. Pasti ada efek. Menurut kalau misalkan positifnya itu tadi mensejahterakan banyak orang. Terus karena ini industri, persaingan ketat. Persaingan pasti banyak. Ya, yang make up lah, yang tadinya nggak bisa make up, tiba-tiba bisa make up. Sekarang beralih profesi. Selama masa pandemi ini yang biasa make upin pasukan-pasukan, jadi make upin pengantin. Ada yang gitu? Ada. Gue baru dengar. Ada. Sampai saingan ada. Sampai saling jelek-jelekin ada. Itu efeknya. Nah, efeknya. Menurut gua tetap ada baik buruknya. Iya. Namanya kalau udah bicaranya industri, persaingan bakalan kuat. Terus kemudian ya kayak sekarang contoh misalkan akun pembaris mana sih yang bikin kaos? Gua duluan. Iya. Gua ngeklaim ya, gua berani ngeklaim gua paling duluan. Tapi kalau ada yang sama konten kayak lo, produk kayak lo, marah nggak? Nggak, maksudnya
ngenak. Jadi pernah gini. Waktu gua lagu yang pernah pertama kali gua buat dan itu viral banget yang Senyorita tahu kan? Ayo kita gabung dengan Paskibra. Itu kan sempat gua suka banget. Iya, itu ngebum banget ya, ngebum banget. Waktu gua coba ketik di YouTube ya kan, ayo gabung Paskibra. Itu banyak banget. Banyak banget. Dan itu liriknya tetap sama punya gue. Nggak ada yang minta izin, nggak ada yang ngetek. Oh udah ada yang cover. Banyak. Coba aja kalau nggak percaya. Teman-teman kalau misalnya nggak percaya coba di itu gabung Paskibra. Yang muncul bukan cuma pembahasan di baper tapi banyak banget. Oh. Awalnya sempat gue marah. Tapi terus gue kemudian mikir kalau orang mencontek, kan contoh di kelas kita nyontek nggak mungkin sama orang bodoh, sama orang pintar. Iya kan? Sama orang yang bisa. Kalau karya kita dicontek, berarti karya kita bagus, gitu aja. Terus gimana caranya? Gua harus bikin karya lagi yang nggak mudah dicontek, gitu. Itu korelasinya nyambung loh bang, sama variasi informasi. Iya, kayak gitu. Informasi. Kan banyak yang ribut gara-gara variasi informasi. Betul. Tapi kalau faedahnya tadi kata abang bilang, ya kalau niru berarti kita lebih bagus, kita harus bikin lagi. Betul. Gitu. Itu menurut gue. Iya. Tapi kan ada juga yang teman-teman yang nggak suka dicontek. Gitu. Jangan kan dicontek, di post di upload aja, di videoin terus diupload itu nggak. Jadi post itu nggak suka. Nggak suka gitu. Tapi itu hak masing-masing. Iya juga. betul. Itu wajar-wajar aja. Menurut gue itu wajar-wajar aja. Tapi kalau gue dicontek, ya udah. Terus kalau nanti ada konten-konten yang sama gue, ya udah. Tinggal kayak kita kemasan aja. Misalkan kayak kecap, gua kecap angsa, lo kecap ayam, ya kan? Tergantung CBD, misalkan lu XYZ gitu kan? Itu tergantung lu mau beli kecap yang mana. Kalau nanti kan ada konten yang sama dengan pembahasan di baper, misalkan ada tandingannya atau ada tandemannya, terserah orang mau menikmati. Tapi sih kalau gue yakin nggak akan yang jiplak itu nggak akan 100%. Iya, pasti ada beda-bedanya. Kalau gue pribadi 80% tuh yang jiplak. Tapi kalau originalitasnya itu tetap nggak bisa ngalahin yang pertama. Betul. Itu sama gue setuju. Jadi makanya gue nggak takut. Saingan itu kan yang seimbang. Kalau misalkan ada yang sama, gue anggap bukan saingan, karena dia nggak akan seimbang. Iya, gitu. Betul. Oke. Berbobot banget. Gue bilang gue nggak mau serius loh. Iya. Ini terlalu serius. Baru di post bar, Bang Ute bisa serius. Tadi dia udah wati-wati dari pertama. Ki, gue nggak mau serius ya. Ya gue nggak boleh. Dan ini post bar pertama yang nggak ada jeda. Oh gitu ya. Gak ada jeda. Yang lain ada jeda. Yang lain ada jeda. Oh ini terus ya? Ini terus. Iya. Ini terus. Oke. Jangan lupa tetap subscribe, like, juga share dan nyalain lonceng notifikasi kamu untuk bisa tetap stay tune di post bar podcastnya para pemain legendaris ya. Kalau Bang Ute bilangnya pot bar. Iya, kalau gue bilang post bar karena post bar tuh nyambung dengan posisi baris bang. Oh gitu. Gitu. Jadi jangan kemana-mana. Habis ini tetap pantengin, tetap di post bar podcastnya para pemaris legendaris.